Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur ya hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah bersama-sama dengan keluarga di rumah masing-masing. Ya saya harap ya itu tidak mengurangi semangat kita ya untuk kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sembah Dia, kita puji Dia. Karena kita percaya bahwa hanya Dia Allah yang layak kita sembah, Tuhan yang layak kita tinggikan. Oh, yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Lebih sungguh kita akan pujian ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Oh, hanya bagimu Tuhan segala hormat kemuliaan, hanya bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu
Haleluya, haleluya. Jesus, terima kasih Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi namamu, namamu yang kudus, namamu yang ajaib. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Nyanyian puja bagi Tuhan, puja bagi Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian puja bagi Tuhan, puja bagi Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Kau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Disembah dan pujian kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya. Biarlah semua kehendak-Mu terjadi, bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat Alkitabnya di sebelah tangan kanan kita dan sama-sama kita katakan, aku percaya firman-Mu berkuasa, aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku, aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri, aku siap menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau kami akan belajar firman-Mu, buka hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan membacanya di dalam Roma pasal ke-8 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-39. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan mengugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka?
Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku hidup, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya beri judul pada renungan ini, yaitu kasih Allah yang sempurna. Maksud dari firman Tuhan ini, Tuhan memberi kasih yang terindah supaya kita hidup di dalam kasih yang sempurna. Tujuannya ketika kita menerima kasih yang sempurna itu, kita akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menjalankan kasih Tuhan. Kita akan memelihara hubungan kita dengan Tuhan hari lepas hari. Kita akan menjaga iman kita dengan sebaik-baiknya. Ada 3 kunci agar kita tetap berada dalam kasih Tuhan yang sempurna. Yang pertama adalah kita harus percaya bahwa Allah selalu memberikan kemenangan dalam hidup kita. Di dalam ayat yang ke-31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Di dalam ayat yang ke-37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan ada di pihak kita. Tuhan selalu memberikan kita kemenangan. Tidak ada satupun yang bisa menghambat kita, karena Tuhan ada di pihak kita. Saudara tahu, kalau ada orang yang kuat mendampingi kita, kita tidak akan merasa takut, karena kita yakin orang yang mendampingi kita itu orang yang kuat, yang gagah, orang yang punya kekuasaan, orang yang hebat. Demikian juga ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita sudah memiliki Allah yang hebat, Allah yang kuat, Allah yang berkasa, Allah yang dahsyat, dan tidak ada satupun yang dapat mengalahkannya, karena Allah di pihak kita, bahwa Allah bersama dengan kita. Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu melakukan perkara-perkara yang besar dan hebat. Ketika Tuhan Yesus bilang, ketika Dia naik ke atas, terangkat ke atas, Dia katakan kepada muridnya, aku akan memberikan seorang penolong yang lain, yang dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa, dan bahkan lebih mengerjakan pekerjaan yang lebih yang dari aku lakukan. Jadi ketika kita tahu Roh Kudus ada dalam hidup kita, Roh ada bersama dengan kita, kita tidak takut, karena Roh itu berkuasa. Roh itu dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat dalam hidup kita. Dan Dia punya kekuasaan yang lebih, sehingga kita merasa bahwa kita sanggup melakukannya. Kita tidak akan gentar, kita tidak akan takut. Kita jadi orang-orang yang berani, kita jadi orang-orang yang hebat, karena Roh itu ada bersama dengan kita. Jadi firman ini mengingatkan kepada kita, kalau Allah di pihak kita, jangan takut, jangan gentar, jangan mundur, tapi lakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, yang sering kita tidak mengerti kenapa kita menjadi orang takut dan gentar, karena kita tidak tahu bahwa Allah ada di dalam hidup kita. Karena kita tidak mengerti, menyadari bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita, itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Dia bisa melakukan apapun. Kita tidak menyadari itu, bahkan kita tidak memberikan ruang kepadanya
untuk dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang hebat dalam hidup kita. Untuk itu firman ini mengingatkan kepada kita, kalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita adalah orang-orang yang hebat yang Tuhan bisa pakai untuk pekerjaannya di zaman ini. Untuk itu saudara harus bangkit. Saudara harus berjuang. Saudara harus sadar. Saudara harus berusaha untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Roh itu akan menuntun kita melakukan semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Hidup ini adalah pertandingan iman. Saudara harus berani melakukannya. Karena Allah di pihak kita. Siapa yang dapat melawan kita? Amin saudara. Kalau hari-hari ini saudara mengalami banyak rasa takut, saudara mengalami banyak rasa kecewa, merasa gagal, saudara harus belajar melalui firman ini. Saudara harus belajar bangkit. Saudara harus tanamkan dalam diri saudara bahwa saudara adalah orang-orang yang hebat, yang Tuhan mau pakai, yang Tuhan ada dalam hidup saudara. Hal yang kedua kita belajar di sini adalah di dalam ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Yang kedua adalah kita yakin bahwa Allah pembela kita. Saudara, dalam satu persidangan tentu ada saksi, ada penuntut, ada hakim, dan juga ada pembela. Ketika ada masalah atau pelanggaran, dipanggillah pembela, dan juga ada saksi, dan juga ada yang disidangkan. Seorang penuntut akan menuntut orang yang membuat masalah itu dihukum. Sedangkan seorang pembela akan membela perkara orang yang dituntut. Sedangkan hakim memutuskan apa yang menurut hukum, apa yang terjadi setelah banyak saksi, disediakan saksi. Jadi pembela di sini adalah Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Allah selalu membela kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan berjalan dalam iman. Tentu banyak kali kita gagal melakukan firman Tuhan. Kita sering jatuh bangun. Kita sering terperosot, tapi tidak sampai tergeletak. Disitulah bagaimana pekerjaan iblis akan menuntut kita. Sehingga kita sering merasa, aduh, aku kok begini sudah ikut Tuhan, aku sering gagal. Aku kok jatuh lagi dalam dosa. Aku bolak-balik melakukan dosa yang sama. Aku mengecewakan Tuhan. Kata-kata itu sering ada dalam hidup kita. Dalam pikiran kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita hari ini, bahwa Allah selalu membela kita. Apa yang Tuhan lihat dalam diri kita sebenarnya, saudara? Sebetulnya Tuhan tidak melihat apa-apa. Tetapi dia melihat bahwa kita sudah dibenarkan melalui darah Kristus. Di dalam ayat yang ke-32 dikatakan, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Lalu di dalam ayat yang ke-34 dikatakan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi saudara berbahagia. Kenapa? Karena Allah selalu membela perkara kita. Allah selalu ada di dalam pihak kita. Dia tidak mau kita hidup lagi seperti yang dulu, tetapi dia mau mengangkat kita
Dia mau membela kita. Karena siapa? Karena darah Kristus. Karena kita percaya kepada Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita tahu Allah itu membela kita, kita jangan lagi berbuat hal yang sama. Jangan muntang-muntang karena Allah membela kita. Kita udah buat aja seperti ini lagi, buat dosa lagi. Kita lakukan hal yang sama lagi. Kita jatuh bangun di dalam hal yang sama sampai hancur-hancuran. Tetapi kita harus tahu bahwa ketika kita dibela, kita harus bangkit. Kita harus keluar. Kita harus menjadi orang-orang yang mengerti bahwa hidup kita itu karena Tuhanlah kita ada sampai saat ini. Karena Tuhan bela kita, kita ada sampai saat ini. Kalau nggak ada Tuhan, nggak mungkin ada yang bisa membela kita. Saudara, di dalam ayat ini dikatakan begitu banyaknya kata-kata firman Tuhan, di mana Allah ingin anak-anaknya hidup dalam kemenangan, yaitu dibela. Saudara, ketika saudara tahu bahwa saudara adalah orang-orang yang dibela oleh Tuhan, jangan lagi kita hidup dalam dosa yang sama, kejahatan yang sama. Darah Yesus itu sangat-sangat berharga buat hidup kita. Amin, saudara. Kita jangan mengecewakan Tuhan terus-menerus, tetapi kita harus membahagiakannya. Kita harus menerapkan kasih Allah itu dalam hidup kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk melepaskan setiap belenggu-belenggu dosa kita. Ketika iblis menuduh kita, kita dapat katakan darah Yesus sudah menyempurnakan hidupku. Saudara menjadi orang-orang yang luar biasa. Saudara ada orang-orang pilihan Tuhan. Saudara ada orang-orang yang hebat. Karena kita tahu ada pembela kita. Kita harus hidup lebih lagi, lebih baik lagi dari hari ke hari. Amin, saudara. Saya rindu kita semua orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya rindu semua kita yang mendengarkan firman ini. Saudara harus memberikan hidup saudara lebih baik lagi hari lepas hari. Ketika saudara dibela oleh Tuhan, saudara menjadi karakter yang lebih sempurna, lebih baik, lebih serupa dengan Kristus Yesus. Amin, saudara. Hal yang ketiga di dalam ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Saudara, kunci yang ketiga adalah kalau kita mau berada dalam kasih Tuhan yang sempurna, kita harus belajar menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ayat ini sungguh luar biasa. Paulus mengatakan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang mampu memisahkan kasih kita dari Tuhan. Tidak ada. Baik yang di atas, baik yang di bawah. Penguasa ataupun penindasan, penganiayaan, masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih kita dengan Tuhan. Tidak bisa terputus, dengan kata lain. Tidak akan mendapat satu orang pun, apapun, kejadian apapun, masalah apapun yang terjadi dalam hidup saudara dapat memisahkan kasih Tuhan dari kita. Dengan kata lain, tidak ada bandingannya di dunia ini. Apapun yang ada di dunia ini, tidak ada bandingannya dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu luar biasa.
Sangat sempurna. Sangat luar biasa. Kalau kita pikir apa sebenarnya kehebatan kita. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apa yang layak sebenarnya yang Tuhan cintai dalam hidup kita. Kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak menerima kasih Tuhan. Tetapi kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita itu sungguh sangat sempurna. Saya nggak bisa bayangkan kalau Tuhan tidak sayang kepada kita, tidak mempunyai kasih-Nya kepada kita. Untuk kita seperti apa akhirnya. Tetapi kasih Tuhan yang luar biasa itu sungguh tidak bisa dipikirkan. Sangat dalam, sangat luar biasa, sangat dahsyat dalam hidup kita. Saudara, kita tahu bahwa kasih Tuhan tidak ada ujungnya. Kasih Tuhan itu tidak main-main. Tidak untuk sementara. Tetapi kasih Tuhan itu selama-lamanya. Paulus mengatakan ketika dia mengalami banyak masalah dalam hidupnya. Ketika dia mengalami penindasan, kesesakan, atau penganiayaan. Bahkan kelaparan dikatakan. Bahkan ketelanjangan. Atau bahaya atau pedang. Jadi Paulus sudah mengalami itu semua dalam hidupnya. Ketika dia menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan. Dia mengalami berbagai masalah. Berbagai kesulitan. Yang bukan hanya dirasakannya sementara. Tetapi dia merasakan berkali-kali. Bahkan sampai di ujung maut. Dia merasakan bagaimana kasih Tuhan itu sempurna dalam hidupnya. Dan dia yakin bahwa apapun, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, dan kuasa apapun yang ada di bawah maupun di atas, sesuatu makhluk apapun, tidak ada satupun yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu luar biasa, saudara. Kalau kita meresapi, kita renungkan betapa dahsyatnya. Kita sering berpikir, Tuhan mungkin gak mau mengampuni aku lagi. Karena aku buat hal yang sama, aku berdosa. Tapi sebenarnya Tuhan sayang sama kita semua. Tuhan selalu menunggu kita untuk kembali. Tuhan selalu rindu untuk kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Saudara, kalau akhir-akhir ini kita kurang memberikan waktu kita kepada Tuhan, saudara kembali datang lagi kepada Tuhan. Karena Tuhan sedang menunggu saudara. Kasih-Nya tidak pernah pudar. Manusia bisa pudar, saudara. Saudara mungkin ketika kita baru menikah, mungkin suami istri baru menikah, cintanya masih berkobar, masih dekat, masih sayang-sayangan. Tapi ketika kita sudah punya anak, sudah berumur, ataupun bahkan sudah berlanjut usia, mungkin kadar cinta itu mungkin sudah berkurang kalau manusia. Tetapi Tuhan tidak sama dengan manusia. Ketika saudara datang kepadanya, ketika saudara meminta maaf, minta ampun kepada Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan demi kesempatan, saudara. Saudara, kasih-Nya itu tidak pernah habis dalam hidup saudara. Dia masih terus menunggu saudara. Manusia bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya selalu sempurna. Kasih-Nya tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Terlalu dalam, terlalu dahsyat. Saudara, ketika saudara mau datang kepada Tuhan, Tuhan masih punya hati buat saudara. Hanya Tuhan mau kita hidup sepenuhnya kepadanya. Kita serahkan hidup kita sepenuhnya. Kita serahkan secara total hidup kita. Apapun yang saudara katakan kepada Tuhan, Tuhan terima itu semua. Saudara, pernah satu kali saya, mungkin ketika saya lulus teologi, ini kesaksian pribadi saya mencari pekerjaan. Saya pikir lulus teologi itu mencari pekerjaan itu mudah. Jadi waktu itu saya lulus, saya belum dikasih itu ijazah. Jadi saya ngelamar kerjaan bingung pakai apa, ijazahnya belum dapat. Jadi saya pakai ijazah SMA. Waktu itu saya sempat kayak kecewa dengan Tuhan. Saya sempat marah.
Ketika saya doa, saya bilang, Tuhan, aku kecewa, aku udah sekolah teologi, aku mencari pekerjaan. Tapi nggak dapat-dapat. Sedangkan ijazah juga ditahan di sekolah. Akhirnya saya sempat kayak marah di dalam doa saya kepada Tuhan. Saya protes kepada Tuhan, saya emosi, saya katakan, Tuhan, percuma aku sekolah sampai 5 tahun, akhirnya aku mencari pekerjaan susah. Ketika saya ada dalam keluarga, orang tua saya marah dengan keadaan saya, katanya, sudah sarjana, sekolah 5 tahun, habisin waktu, habisin semua. Kenapa masih nggak kerja? Lihat adik kamu, dia kerja, gajinya besar. Sudah bisa beli ini dan itu. Saya tambah marah dengan Tuhan. Akhirnya ketika saya marah, saya tetap beribadah, tetap. Teman, waktu saya doa, saya seperti kecewa, menumpahkan isi hati saya sepenuhnya kepada Tuhan. Akhirnya saya putuskan untuk pergi ke Taiwan. Saya melepaskan semua penat saya, kesal saya, marah saya kepada Tuhan dan juga kepada keluarga. Apa yang terjadi, saudara, ketika saya di Taiwan, saya kerja sampai 3 bulan kemudian saya sakit. Saya nggak bisa bangun dari tempat tidur. Saya jalan harus merangkak. Akhirnya saya bawa teman saya ke rumah sakit. Singkat cerita, saya sampai di rumah sakit, dokter memvonis saya infeksi usus. Ketika saya kaget, karena apa? Berarti akan dioperasi. Akhirnya dokter bilang saya dikasih minum 1 obat. Kalau nanti nggak baik, kamu akan dioperasi. Waktu itu saya tidur seperti di ranjang ya. Lalu saya menghadap tembok, saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan Yesus, saya doa kepadamu saat ini. Saya minta kesembuhan. Pokoknya saya minta sembuh. Kalau Tuhan mau saya sembuh, Tuhan sembuhkan. Tapi kalau Tuhan mau matiin, saya mati aja di sini. Saudara, apa yang terjadi? Setelah itu, saya rasakan tubuh saya makin membaik. Dan saya bisa pulang. Sembuh saya tanpa dioperasi. Dan di situ saya baru menyadari bahwa kasih Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Mungkin orang tua ketika kita marah, kita nggak bisa meluapkan emosi kita. Tetapi dengan Tuhan kita bisa. Dan dia selalu mendengar. Dan selalu menerima kita apa adanya. Jadi saat ini saudara, ketika saudara memiliki masalah, problem, ataupun saudara merasakan sesuatu yang tidak enak dalam hidup saudara, Tuhan selalu menunggu kok doa saudara. Tuhan selalu mendengar, bahkan membuka hatinya untuk menerima keluhan saudara. Saudara, hanya diperlukan di sini adalah penyerahan diri saudara sepenuhnya kepada Tuhan. Itu saja. Tuhan selalu menunggu dan menunggu. Dia sayang kepada kita. Dia mengasihi kita lebih dari dirinya sendiri. Sampai dia mengorbankan dirinya untuk mati bagi kita. Itu adalah bukti kasihnya yang sempurna dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini bisa membuat saudara kuat, bahkan maju dalam Tuhan. Percaya bahwa Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, hebat, kuat, yang perkasa. Amin. Kita akan berdoa. Sebelum kita doa, goal dari firman Tuhan adalah kerohanian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan kasih Allah. Itulah kunci kasih yang sempurna. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Buat hari ini, kami akan terus ingat bagaimana kasih-Mu yang sempurna. Dan ketika kami mendengarkan firman, kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Ajar kami untuk terus memberikan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Pimpinan dan tuntunan-Mu selalu Tuhan. Supaya kami berjalan dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkan tangan saudara, kita akan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa,
persekutuan di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan di dalam rohnya yang kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.